hebat di seluruh Indonesia. Pada video saya kali ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 1.4, yaitu tentang budaya positif, lebih tepatnya tentang penerapan segitiga restitusi. Sebelumnya, perkenalkan saya Nika Dewi Rastuti. Saya bertugas di SMK Negeri 1 Mas Ubud. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Gianyar, Bali. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ciri-ciri restitusi yaitu yang pertama, restitusi mampu memperbaiki hubungan antara siswa dengan gurunya. Restitusi adalah tawaran, bukan sebuah paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Karena setiap tindakan siswa itu pasti ada, contohnya jika tindakannya salah pasti ada yang mendasari mengapa dia melakukan tindakan tersebut. Mungkin saja ada beberapa kebutuhan siswa tersebut yang belum terpenuhi. Ciri berikutnya yaitu restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk mengukur ataupun menilai di mana letak kesalahan kita. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi menguatkan dan fokus pada solusi. Segitiga restitusi tampak seperti gambar berikut. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi terdapat 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Adapun prinsipnya yaitu yang pertama, dalam menstabilkan identitas, prinsipnya itu mampu membuat kesalahan adalah proses pembelajaran, serta menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Dalam validasi tindakan yang salah, prinsipnya yaitu setiap tindakan berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungannya dengan murid. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Prinsipnya, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikutnya yaitu penerapan segitiga restitusi tampak seperti kasus pertama. Diva adalah siswa kelas 11 akuntansi 3 di SMK Negeri 1 Mas Ubud. Pada waktu hari Senin, guru mata pelajaran akuntansi yaitu Bu Kade memberikan tugas menyusun laporan keuangan di kelas 11 AK3. Ketua kelas menginformasikan bahwa di antara 30 siswa hanya ada 1 orang yang belum mengumpulkan tugasnya yaitu Diva. Bu Kade pun memanggil Diva ke ruangannya untuk melakukan konfirmasi secara langsung dengan Diva. Ya, masuk. Silakan duduk. Selamat pagi, Diva. Diva tahu nggak kenapa Ibu panggil Diva ke sini? Karena nggak ngumpulin tugas. Diva hadir kan kemarin? Hadir. Tapi Diva tidak mengumpulkan tugasnya. Iya. Diva, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan dan pasti ada alasan dong dibalik kenapa dia melakukan kesalahan. Bisa dijelaskan alasan Diva melakukan tidak mengumpulkan tugas itu karena apa? Kemarin kan ibu rapat dan ngasih tugas ke kelas. Tapi saya mikir ibu nggak bakal datang ke kelas, jadi saya tunda dulu buat pengerjaan tugasnya. Dan saya memilih untuk kerjain di rumah. Nah, waktu pulang ke rumah bukannya saya ngerjain tugas, tapi saya aslikan nonton TikTok sama main game. Jadi Diva sudah menyadari ya kesalahannya apa. Diva masih ingat keyakinan kelas kita apa? Masih. Nah, menurut Diva dari keyakinan kelas kita yang ada beberapa poin itu
IPA sebaiknya seperti apa? Menurut saya minta maaf dulu karena saya melakukan kesalahan tersebut. Selanjutnya untuk kedepannya saya tidak akan mengulanginya lagi, untuk yang pertama. Terus yang kedua, saya harus bisa manajemen waktu antara waktu bermain dan waktu untuk belajar. Terus yang ketiga, saya harus lebih bertanggung jawab lagi terhadap apa yang diberikan oleh guru, dan seharusnya saya mengerjakan. Nanti kapan kira-kira Diva akan mengumpulkan? Besok. Bagus sekali. Ibu mengapresiasi Diva sudah mau mengakui kesalahan Diva dan sudah mempersiapkan solusi terbaiknya. Bukan seperti solusi yang Diva ucapkan tadi ya. Semoga besok sudah bisa diselesaikan ya tugasnya ya. Demikian silakan istirahat. Kasih ya Diva ya. Terima kasih. Ya. Kasus 2, Trisna adalah siswa kelas 11 akuntansi 1 di SMK Negeri 1 Mas Ubud. Pada waktu hari Selasa, Bu Kade selaku wali Trisna menerima laporan dari guru pembimbing ekstrakurikuler jurnalistik bahwa Trisna sudah 2 kali absen atau tidak hadir pada kegiatan ekstrakurikuler tanpa keterangan yang jelas. Bu Kade pun memanggil Trisna ke ruangannya untuk melakukan konfirmasi secara langsung dengan Trisna. Masuk. Selamat pagi Trisna. Pagi Ibu. Silakan dulu. Trisna tahu mengapa Trisna yang dipanggil ke sini? Mohon maaf Bu, saya nggak tahu ini dari saya. Ya, jadi begini, Ibu dapat pemberitahuan dari pembina ekstranya. Kira-kira kenapa? Mungkin karena kemarin saya nggak ikut ekstra dan minta izin. Kenapa? Bisa dijelaskan kenapa kok bisa tidak ikut ekstra? Itu saya sama keluarga saya ada kegiatan liburan keluar. Saat itu saya karena terlalu excited untuk keluar, saya lupa untuk minta izin ke guru. Ya, jadi ibu sendiri pun ibu juga suka healing, jalan-jalan, suka. Tapi yang apa yang Trisna lakukan kemarin itu sepertinya yang memang itu agak bertentangan dengan aturan sekolah kita ya. Nah, di antara keyakinan kelas yang sudah kita susun itu Trisna masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Masih ingat keyakinan kelas kita? Nah, di antara keyakinan kelas itu yang mana yang Trisna lakukan? Menurut saya sudah memakan keyakinan bahwa sebagai siswa kita harus aktif berkegiatan sekolah. Aktif juga ya tentunya ya, kan mengikuti kegiatan sekolah ya. Nah, Trisna kemarin tidak minta izin sama pembina ekstranya sampai ini sama guru. Kira-kira solusi terbaik menurut Trisna sekarang apa? Yang pertama saya minta maaf ke pembimbing dan konfirmasi alasan saya tidak ikut ekstra. Lalu untuk selanjutnya saya akan lebih aware lagi terhadap kegiatan sekolah. Ingat selalu lapor ya saat minta izin ya. Dahulukan dulu kegiatan yang lebih penting yang mana kalau jalan kan masih bisa nanti ya, kita masih bisa jalan-jalannya. Nah, terima kasih Bu apresiasi Trisna sudah mau mengakui kesalahan dan sudah mempersiapkan solusi terbaiknya. Lakukan sesuai dengan solusi terbaiknya itu. Semoga kedepannya tetap koordinasi, tetap berkolaborasi dengan wali maupun pembina ya. Ya, terima kasih. Menurut saya pribadi, saya sangat setuju untuk diterapkan adanya segitiga restitusi terhadap anak-anak didik sekolah. Kenapa? Karena ketika seorang anak didik hanya dibentak dan diberitahu, kadang-kadang besoknya akan mengulangi kesalahan yang sama. Tapi ketika diadakan segitiga restitusi, kita akan lebih mengenal di mana letak kesalahan kita dan apa solusi untuk kedepannya. Jadi seperti itu. Menurut saya, penerapan segitiga restitusi itu sangat baik diterapkan kepada siswa. Mengapa? Karena saat siswa melakukan kesalahan, siswa sendiri bisa berpikir dan menganalisa sendiri apa kesalahannya, sehingga bisa belajar dari kesalahan tersebut. Dan tentunya hal ini membantu siswa dalam mengembangkan sikap pendewasaannya.